Rek, pemerintah berencana mengaktifkan kembali Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Tapi bukankah YIA dibangun untuk menggantikan bandara ini? Tapi kalau bandara lama dibuka lagi, apakah ini berarti YIA belum menjawab semua kebutuhan Yogyakarta? Atau justru Yogyakarta memang membutuhkan dua bandara sekaligus? Karena di balik keputusan ini, ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Mana yang lebih penting, kemudahan masyarakat atau efisiensi investasi negara? Satu, kenapa YIA dibangun? Beberapa tahun yang lalu, Adi Sucipto menghadapi masalah yang sulit dihindari. Bandara ini berada di tengah kawasan yang terus berkembang. Lahannya terbatas, runway-nya juga terbatas, kapasitasnya juga semakin tertekan oleh pertumbuhan penumpang. Pemerintah kemudian membangun YIA di Kulon Progo, bandara yang jauh lebih besar, kemudian lebih modern, dan dirancang untuk melayani kebutuhan penerbangan Yogyakarta dalam jangka panjang. Saat itu banyak yang mengira persoalan bandara di Yogyakarta sudah selesai. Namun ternyata cerita tidak berhenti sampai di sana. Babak 2, kenapa banyak yang masih menginginkan Adi Sucipto? Karena setelah seluruh penerbangan terpusat di YIA, muncul satu keluhan yang terus berulang terkait jarak. Bagi banyak orang, Adi Sucipto bukan sekedar bandara, tapi pintu masuk yang sangat dekat dengan aktivitas kota, dekat pusat bisnis, dekat dengan kampus, dekat dengan kawasan wisata. Bahkan ada yang berpendapat perjalanan menuju pusat kota dari YIA terasa lebih melelahkan dibanding saat masih terbang melalui Adi Sucipto. Dari sudut pandang penumpang, logikanya ya sederhana ya. Kalau ada bandara yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih praktis, mengapa tidak digunakan? Dan inilah alasan mengapa wacana reaktivasi Adi Sucipto langsung mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Babak 3, argumen kubu YIA. Namun, di sisi lain, ada pertanyaan yang sulit diabaikan. YIA dibangun bukan dengan biaya yang kecil. Bandara ini dirancang sebagai infrastruktur masa depan dengan kapasitas yang jauh lebih besar, dengan ruang pengembangan yang jauh lebih luas, dan dengan kemampuan melayani pertumbuhan penerbangan yang mungkin tidak bisa ditampung Adi Sucipto. Karena itu muncul pandangan yang lain. Kalau sebagian penerbangan kembali ke Adi Sucipto, apakah YIA akan dimanfaatkan secara maksimal? Apakah dua bandara akan saling melengkapi atau justru saling mengambil peran yang sama? Dan disinilah perdebatan mulai memanas, karena kedua kubu sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Puncak konflik pada akhirnya ini bukan lagi sekedar soal bandara, ini soal pilihan kebijakan. Apakah sebuah kota lebih membutuhkan bandara yang dekat dengan masyarakat atau bandara yang besar yang siap menghadapi kebutuhan puluhan tahun ke depan? Karena tidak semua keputusan bisa memberikan semua keuntungan sekaligus. Kadang kita harus memilih yang prioritas ya Rek. Dan itulah yang membuat perdebatan ini menarik. Sekarang aku pengen tanya ke kamu Rek. Kalau kamu yang membuat kebijakan dan hanya boleh memilih satu pilihan, apakah kamu lebih memilih Adi Sucipto yang dekat dengan kota atau YIA yang lebih besar dan dipersiapkan untuk masa depan? Menurutmu, Yogyakarta sebenarnya butuh satu bandara atau dua bandara? Tulis alasanmu di kolom komentar ya.